malam. Bentar loh. Tes. Tes. Selamat malam. Apa kabar kalian semuanya? Oke. Alhamdulillah ya. Baik, yang pertama terima kasih kepada Bang Jul dan kawan-kawan yang dari tadi malam berkomunikasi untuk ngajak saya datang ke sini. Mungkin sebelum saya memperkenalkan diri, saya ini mau nanya juga. Adik-adik kita ini, saya panggil adik-adik ya. Apakah kalian ini mengenal saya? Siapa yang tak kenal Bang Daud? Ngancung pula awaknya. Jadi kalian mengenal saya itu sebagai apa? Petinju Bang. Betinju. Oke. Ini rupanya abang kita youtuber ini rupanya pernah ngambil pertandingan saya dan di postingnya. Dan kata dia tadi itu dapat ditonton orang jutaan. Berarti dia dipandai, dapat ya dia duit. Kalau ini dia pun kita bikin ini. Oke, baik. Terima kasih pada Bang Jul dan kawan-kawan yang pada malam hari ini mengundang saya datang ke sini. Tentu ini mungkin kali pertama untuk saya bertemu dengan kalian, walaupun saya sebetulnya tidak asing melewati ini kabupaten apa? Pekayang. Jadi tidak asing baik Pekayang, Bawah dan semua kabupaten ini sebetulnya tidak asing buat saya gitu kan. Nah, adik-adik sekalian, tentu tadi kalau boleh saya tanya tadi, ternyata kan adik-adik cukup mengenal siapa saya. Saya ini seorang atlet profesional, olahraga profesional dari olahraga tinju. Jadi kalau adik-adik melihat di media sosial, entah itu di Google, di YouTube, di Instagram, Facebook dan lain-lain, TikTok atau media sosial lainnya, profesi saya ini sebagai seorang atlet tinju. Jadi tentu saya masih sebagai atlet sampai saat ini, dan kedepannya saya beserta kawan-kawan ingin juga memberikan warna kepada daerah kita ini, yaitu kita tahu ya di 2024 nanti akan ada pesta demokrasi. Ada yang tahu enggak 2024 itu apa? Pilihan presiden. Pemilihan presiden. Terus apa lagi yang tidak tahu? Oke, saya tes loh. Tahun 2019 siapa yang ikut pemilu? Tunjuk tangan. Pemilu, pokoknya pemilu. Ada yang ikut belum? 2019. Ya, pemilihan umum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana nih? Ada berapa? Coba hitung. Ada berapa orang? 6 orang ya? 6 orang kalau tidak salah nih. Nah, 6 orang sudah pernah ikut pemilu. Waktu itu pemilu ada berapa jenis yang dipilih? Masih ingat nggak? Presiden, terus siapa lagi? Dewannya ada berapa kategori? Yang kalian ingat, yang tahu? 3. Apa-apa aja? Ada RI Provinsi Kabupaten. Berapa? RI Provinsi Kabupaten. Oke, RI Provinsi Kabupaten.
Berarti kalau dewan itu ada satu yang ketinggalan. Tidak apa yang satu ketinggalan kalian? Nah, DPD. Oke, ente milih enggak waktu itu? Sejujurnya milih atau enggak? Milih. Oke. Nah, yang lain, abang itu DPD milih enggak waktu zaman itu? Enggak. Oke. Abang tadi presiden ya. Oke. Berarti kan hampir rata-rata banyak yang belum memilih. Kalau dari 6 orang ini kan, walaupun memilih saya lihat, tapi ada yang dipilih, ada yang tidak keseluruhannya dipilih ya bang ya. Oke. Jadi malam hari ini saya sedang tidak berkampanye ya, tidak sama sekali, karena belum masuk tahapannya, sama sekali belum. Tapi saya ingin ngajak kalian semuanya di 2024 itu jangan tidak memilih, karena pemilu itu wajib hukumnya bagi warga negara yang sudah punya hak pilih untuk memilih, ya. Karena apa? Karena kita hidup di negara Indonesia. Ketika ada pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU, tentu kita punya hak untuk memberikan suara. Nah, saya berharap adik-adik semuanya ini nanti di pemilu harus meluangkan waktu untuk pergi ke TPS tempat pemungutan suara yang diarahkan oleh komisioner KPU, baik itu di kabupaten, provinsi maupun di pusat. Kira-kira setuju enggak kita? Setuju. Kalian generasi muda harus terlibat untuk memberikan suara kepada masyarakat atau bakal calon yang akan maju. Nah, untuk mengetahui itu siapa-siapa calonnya, tentu itulah gunanya kalian juga mempelajari rekam jejak dari para calon itu sendiri, baik itu kabupaten, di provinsi maupun di pusat. Di pusatnya ada 2, DPR RI dan DPD RI. Setuju enggak kira-kira? Setuju ya. Siapa yang punya Instagram? Semua punya kan? Facebook? Punya. TikTok? Ya. Nah, sekarang kan sering punya semua. Nah, ente punya apa ya ente itu bro? Abang itu? Abang punya apa ya media sosialnya? Punya apa? TikTok punya? Facebook? Instagram? WhatsApp? Mi? Oke, bagus kalau punya. Berarti kan dirimu banyak mengetahui segala sesuatu di media sosial, betul nggak? Betul. Nah. Oke, jadi apa lagi yang mau kita tanyakan ini? Selain tadi pemilu, kalian harus milih, harus memberikan suara, harus ikut menyukseskan pemilunya, membantu pemerintahnya untuk memilih wakil rakyat. Nah, sekarang saya mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang DPRD kabupaten? Penyampai aspirasi warga. Oke, satu, menyampaikan aspirasi warga. Apalagi yang kalian ketahui tentang DPRD kabupaten? Janji. Wah. Ayo. Apalagi? Sebuah support yang tidak pernah datang ke warga secara langsung. Apa? Support sistem yang tidak pernah datang ke warga secara langsung, Bang. Oke. Terus apa lagi? Dia pakai partai enggak? Apanya? DPRD kabupaten pakai partai enggak? Pakai. Pakai. Nah, itu juga salah satu yang perlu diketahui. Terus yang lain apa?
Itu. Oke, dari semua itu betul. Tapi yang paling betul adalah figur. Kalian harus kenal siapa orangnya. Betul tak? Nah, kalau tak kenal, gimana kak? Tidak. Nah ini penting. Begitupun yang di provinsi sama. Tadi kalau yang abang bilang tuh ada masalah apa tadi itu? Janji mewakili aspirasi masyarakat, terus lewat partai, terus keempat figur kalau nggak salah kita sepakati. Sama juga dengan DPR RI atau DPD RI, kan melalui itu juga sama tugas dan fungsinya. Ada figur, ada dia menyampaikan aspirasi masyarakat. Nah, tapi kalau DPD tidak lewat partai. Kalau dalam cakap kita itu bahasanya independen, sendiri, tidak pakai apa-apa, pakai nama ya, pakai foto. Oke. Menurut kalian, dengan kalian terlibat pemilu di 2024, kalian bisa tidak memilih wakil rakyat atau pemimpin rakyat yang lebih baik dari sebelumnya? Bisa? Oke, ukurannya apa? Tolak ukurnya kalau bisa. Kalian dapat referensinya dari mana? Dapat ukurannya itu dari mana? Media digital, betul. Apa? Ada? Oke. Maka tadi saya sampaikan pentingnya kalian mengetahui figur. Figur itu sosok seseorang. Siapa dia? Dari mana asalnya? Apa profesinya? Apa latar belakangnya? Itu penting. Agar nanti kalau bahasanya itu tidak beli kucing dalam karung. Ya? Hah? Orang yang optimis, betul. Terus apa lagi? Hah? Optimis pasti menang. Maksudnya untuk siapa nih? Untuk orang lain kah? Untuk saya kah? Atau untuk siapa? Hah? Kader partai. Oh, kader. Nah. Ya, untuk kader pasti harus optimis menang. Oke. Nah itu beberapa tadi kita inilah kita saling tukar pikiran ya, saling memberi informasi. Oh kenapa? Karena generasi muda sudah waktunya untuk memberikan warna atau memberikan peranan terhadap daerah, baik itu kabupaten, provinsi maupun pusat. Ada yang kuliah di sini? Belum? Kuliah? Masih sekolah? Kerja? Hah? Pengangguran. Nah, bicara tentang pengangguran, bagaimana caranya kalian ini di masa seperti ini belajar sama Bang Jul. Bang Jul ini orang sukses. Dia sukses berteman, dia sukses punya finansial, dia sukses banyak relasi, dia sukses membantu orang dari tidak punya sampai punya. Itu kesuksesan. Nah, belajar nih dari beliau. Beliau nih sahabat yang luar biasa. Saya juga banyak belajar dari beliau. Terus hari-hari kalian habiskan untuk apa? Main gadget atau nongkrong? Hah? Kerja. Ah, yang udah kerja ya. Oke, jadi itu yang perlu saya sampaikan, bahwa adik-adik semuanya generasi muda jangan apatis atau jangan cuek dengan politik, karena politik itu mulia. Politik itu mulia, jangan salah, politik itu mulia. Jalan ini kalau tidak ada politik tidak akan ada. Ya kan? Kafe ini kalau tidak karena politik tidak akan ada. Orang mungkin punya uang, tapi kalau tidak dapat izin tidak akan bisa. Nah, izin itu dari mana? Dari kebijakan pemerintah. Lewatnya mana? Lewat politik. Artinya politik itu mulia sebetulnya. Jadi jangan kita tafsirkan bahwa politik itu buruk.
sehingga kita tidak mau terlibat. Tidak boleh. Politik itu baik, politik itu mulia, politik itu bisa membawa kita ke hal yang lebih baik, bisa dapat kerjaan, bisa dapat kawan, bisa membantu orang tua kita, bisa membantu kawan-kawan kita yang lain. Mungkin di usia kalian rasa kemanfaatan terhadap hidup itu masih kurang karena masih mikirkan diri sendiri. Tapi akan ada masanya setelah kita hidup, kita sampai punya sesuatu yang mau kita kejar. Misalnya saya punya motor, akhirnya dapat motor. Setelah itu kita mikir-mikir lagi, pengen punya mobil. Setelah dapat punya mobil, udah kesampaian, nanti pikir lagi yang lain. Terus apa setelah dapat yang kita inginkan? Biasanya kita lagi mikir lagi, bagaimana caranya kita bantu orang lain. Seiring usia, nanti itu akan datang sendiri, pikiran itu. Mungkin memang di usia-usia segini belum, karena kalian pun masih sedang memikirkan diri sendiri. Tapi percayalah, nanti itu akan ada masanya di usia yang lebih dewasa, kalian akan memikirkan hal-hal itu. Makanya kita mulai tumbuhkan dari sekarang. Bagaimana caranya? Yang pertama, jangan apatis, jangan benci, jangan cuek terhadap politik. Karena politik itu baik, politik itu mulia, bisa membantu orang. Maka berpolitiklah yang mulia sehingga nanti kalian semuanya bisa menjadi pemimpin. Pemimpin bagi keluarga, pemimpin bagi pacar, pemimpin bagi orang tua, pemimpin bagi daerah, pemimpin bagi bangsa dan negara. Saya mengimbau, saya mengajak kalian karena saya tahu bahwa anak-anak muda kalian ini hebat, sudah sekolah, sudah belajar lewat media sosial, sudah belajar di sekolah, sudah punya wawasan, sehingga untuk membangun daerah itu sangat-sangat penting. Dan kalian adalah generasi yang memang akan mewarisi itu. Yang tua-tua nanti kan akan selesai dan akan digantikan yang muda. Maka kalian harus mempersiapkan itu supaya nanti bisa diharapkan generasi demi generasi memimpin daerah. Kalian ingin maju, harus begitu. Nah, ada yang mau bertanya? Kita santai-santai ya. Ada grogi. Kita santai-santai. Ayo. Siapa mau tanya? Kerjaan, tak ada kerjaan tuh. Ini nanya kapan lagi tanding? Saya mungkin tanding di akhir tahun. Sekarang ini saya lagi sedang bersibuk juga. Ada keinginan lain yang nanti akan saya lakukan sama di 2024. Lawan sejauh ini masih diatur oleh manajemen. Jadi saya punya manajemen Empro Internasional namanya di Jakarta. Mereka yang ngatur. Kalau saya tugasnya latihan dan bertanding. Oke, ada yang bertanya lain? Kita diskusi boleh ya Bang ya, Bang Jul, biar tanda tegang gitu kan. Santai gitu. Mumpung saya belum nggak balik ke Pontianak nih, kalau ini balik. Ayo, ada yang bertanya tak? Kalian generasi muda tuh harus berani nanya, nggak boleh takut nanya. Silakan Bang. Bang Agus. Bang Agus. Duduk enggak masalah kan? Aku, berdiri pun boleh. Iya Gus. Silakan Terima kasih. tanya Bang Agus. Sebelumnya buat Bang Daud dan rekan-rekan. Agak besar sedikit Bang Agus suaranya. Siap. Terima kasih buat Bang Daud dan rekan-rekan yang udah mau tampil dan menyempatkan waktunya buat duduk bareng ngopi bersama kita semua di sini, Bang. Ya. Langsung aja, Bang. Pertanyaan saya tuh bicara masalah politik atau masalah pilkada yang akan mendatang, sebenarnya kita semua di sini udah sering ketemu yang kayak gini, Bang. Udah sering. Semua bahasa orang-orang politik, maaf ngomong, yang bakal calon itu semua sama, Bang. Semua pasti mengharapkan menang dan semua pasti berbicara saya akan lebih baik dari sebelumnya atau bahkan lebih baik dari orang-orang yang lalu. Nah, pertanyaan saya, Bang, seberapa yakin, seberapa besar niat Abang untuk tampil di pilkada yang akan mendatang sehingga kami yang memilih benar-benar yakin untuk memilih orang yang tidak pasti kalah. Itu aja sih, Bang. Oke, terima kasih. Duduk Bang Agus. Oke, saya jawab ya. Kalau tidak salah, pertanyaan Bang Agus tadi bertanya seberapa yakin saya bisa
menang, katakanlah seperti itu. Ya bang, sekarang saya kembalikan lagi ke kalian. Saya yang pertama tidak ikut pilkada, karena pilkada dengan pileg itu berbeda. Pemilihan legislatif atau pemilihan dewan, baik kabupaten, provinsi maupun pusat, DPD RI dan presiden, itu dilakukan di bulan 2, 2024. Sementara pilkada, pemilihan kepala daerah, itu di bulan 11. Jadi beda. Tapi memang di tahun yang sama, di 2024. Sebelum ke pilkada, biasanya rata-rata kawan-kawan yang maju di dewan, dia memang harus pemilu dulu di dewan. Dalam bahasa kerennya di lembaga itu legislatif, legislator itu dewan. Nah, jadi kalau pernah dengar bilang legislator, legislatif, oh itu dewan, nanti dewan dia. Nah, kalau pilkada itu biasanya kepala daerah, entah itu bupati, wali kota, atau presiden, atau gubernur, bahkan presiden. Itu sebutannya ke pilkada. Jadi belajar, makanya kan sekarang ini enak. Ada kuota, bisa baca-baca di YouTube atau di Google. Saya kasih contoh hal kecil, walaupun saya pun lupa-lupa ya, tapi saya coba hal kecil. Saya mau tes, tanya adik-adik semuanya. Kalian tahu arti singkat WC tak? WC, water close, betul. Padahal kita kan populer tuh, Bang, di mana WC, ya kan? Tapi kan ternyata kita tidak memahami hal itu. Apa sih artinya? Kadang-kadang kita nih ikut ya WC kan kata kita, padahal tak tahu artinya. Nah, jadi untuk belajar di situ banyak caranya, buka YouTube atau buka Google, pasti tahu artinya, kegunaannya apa. Kan? Itu hal kecil, ya kan? Oke, sama halnya dengan politik. Kalau kalian mau tahu, maka pasti ketemu jalannya. Buka di Google, pengertian tentang politik itu apa. Terus media sosial bisa memberikan informasi. Follow-nya jangan cewek yang cantik, bro. Ente ini si Agus. Nah, follow lah yang positif, ada banyak kan. Follow-nya ada apa gitu, banyak lah pemerintahan. Kalau yang positif ya, cewek pun boleh, tak melarang. Gitu. Bang, ente gimana? Follow cewek tak banyak tak? Nah, cewek kan? Boleh, follow, itu berkawan gitu, ya. Hah? Apa? Udah. Oh. Tipu katanya awak nih. Awak tuduh dia. Udah tuh bang. Jadi gitu. Itu penting. Saya ingin mengajarkan atau memberi pengalaman. Karena saya pun sebelum, saya yakin saya mungkin lebih tua dari kalian. Saya 35 tahun, 36 tahun. Kalian masih lebih muda dari itu, sehingga masa-masa umur seperti kalian sudah saya lalui. Bahkan Bang Jul apalagi dan kawan-kawan yang di sini nih, pasti sudah dilalui. Kalau tingkatan itu memang tak bisa dibohongi. Usia segini itu usia yang cuek, usia yang lebih banyak suka senang-senang, lebih banyak ngumpul tuh suka gitu kan. Labil kalau bahasa abang nih, santai dia. Nah, jadi saya ingin mengajak kita semua jangan apatis atau jangan cuek terhadap kegiatan-kegiatan di lingkungan sekitar kita, paling tidak di daerah kita, apakah itu pemilihan RT, pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, pemilihan dewan, pemilihan presiden, tidak boleh cuek. Kita harus ambil kesempatan untuk juga memberikan warna, memberi keputusan. Tapi saya bersaran pilih orang-orang yang kalian kenal, orang-orang yang kalian anggap mampu memikul beban yang ketika diberikan. Jangan memilih yang suka-suka ya, atau lihat fisik ya, ganteng, cantik, tak boleh. Karena
penting sekali memilih orang-orang yang bisa kita harapkan ke depannya. Ini himbauan, ini masukan. Bahkan saya tidak berkampanye pada malam hari ini, saya tidak sama sekali. Tapi saya mengajak anak-anak muda sudah waktunya untuk tidak boleh cuek. Generasi ke depan itu akan kalian lanjutkan. Presiden tidak mungkin bertahan selamanya, DPRD tidak mungkin selamanya, Bupati tidak mungkin selamanya, Gubernur tidak mungkin selamanya. Tapi kalian bisa melanjutkan itu dengan pemikiran, dengan ide-ide, dengan gagasan, dengan pengalaman, sehingga kita bisa membangun daerah kita dari sekarang agar lebih baik, agar lebih baik, agar lebih baik. Kalian tahu enggak isu atau yang sekarang sedang dilakukan pemerintah yang paling besar dampaknya terhadap kita di Kalimantan Barat? Di Kalimantan khususnya IKN. Nah, itu menandakan kalian peduli. Kalian tahu IKN akan dibangun di Kalimantan Timur ya. Nah, apa? Apa? Panas. Oh, cuman ya karena bangun pemerintah takkan dalam hutan. Betul. Tapi di Jakarta tidak lebih baik, dan itu bentuk dari kepedulian pemerintah memeratakan pembangunan. Mungkin secara alam betul kata ente dirusaki, tapi memang sudah semestinya begitu. Tapi paling tidak itu langkah terbaik yang saat ini diambil oleh pemerintah. Makanya kita jangan terlibat untuk, katakanlah ada pohon kita tebang, tak boleh kita babat. Kita rawat, kita jaga lingkungan di sekitar kita biar tak tadi seperti yang awak sampaikan. Siapa nama ente? Siapa? Kadul. Nah, itulah gunanya kita harus peduli dengan lingkungan kita, baik itu politik, baik itu lingkungan, kita selalu saling peduli. Saya mengimbau, mengajak kawan-kawan, adik-adik agar ya itu tadi kita peka terhadap lingkungan kita supaya kita tidak diam. Kita harus peduli, nggak boleh nggak peduli, karena itu penting. Ya Jul, oh nggak ente peduli. Nah makanya supaya pemerintah peduli, ente nggak boleh diam. Makanya pilih orang yang bisa mewakili. Nah, jangan pilih orang yang salah tuh, betul kata abang yang paling ganteng di sini semuanya. Dia paling ganteng. Siapa nama ente bro? Bang Yudi, udah punya pacar belum? Oh bukan. Udah. Iya ke? Belum. Wah, ini saya cabut nih, ente bukan yang paling ganteng, karena kalau ganteng punya pacar. Udah punya belum bang? Belum. Baru pekawan kayak iya. Oke. Satu lah. Ente yang kedua setelah dia lah gantengnya. Apa kita bercanda-bercanda? Biar tak ngaku. Oke. Ada yang mau tanya lagi enggak nih? Apa? Tanya. Sebelah sini ada yang mau nanya? Gak ada. Sebelah sini ada yang mau nanya? Ada. Nah, sebelah sini ada? Gak ada. Oke. Karena tidak ada yang nanya, mungkin itu kisi-kisi atau diskusi-diskusi kita lah malam ini. Nggak boleh tegang. Ini Bang Jul sengaja ngajak saya ke sini untuk bersilaturahmi. Jadi kita bahasanya hari ini silaturahmi. Hari ini kita saling memberikan pengetahuan masing-masing agar kita semua ya peduli dengan lingkungan kita, peduli dengan kawan kita, peduli dengan daerah kita, peduli dengan bangsa kita, peduli dengan kehidupan yang ada di sekeliling kita. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada
kata-kata saya yang tadi mungkin kelewatan atau menyinggung perasaan kalian semuanya, saya akhiri. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Tepuk tangan dulu gitu nih. Ada. Ya, ngomong nih.